Waqala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, salah satunya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu selain itu seraya kita mencari ridho Allah, kemudian bermunajat kepada Allah agar setiap langkah per langkah kita terhitung sebagai pahala, langkah per langkah kita terhitung sebagai kifarat atas dosa, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita, taat-taat kita, amal soleh kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena amal ibadah kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka punya kesempatan untuk mengundang rahmat Allah. Kalau kita sudah dapat rahmat Allah, insya Allah hal tersebut akan menghantarkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan kita mudah-mudahan tercatat di Lauhul Mahfuz, tercatat dalam qada dan qadar kita sebagai orang yang sa'idah fid dunya wal akhirah, bahagia ya dunia ya akhirat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Bapak-bapak sekalian, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengupas atau menjelaskan, mentafakuri apa yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat, yang tentu ini menjadi suri tauladan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu ada seorang ulama besar. Ini agar supaya kita senantiasa datangi majelis-majelis ilmu. Ada seorang ulama besar bernama Imam Abu Lais As-Samarqandi. Ini kalau saya ngaji kemana-mana udah kayak jargon saya ini. Udah semacam keterangan ulama yang selalu saya sampaikan kepada orang-orang yang resep masuk ke majelis ilmu. Ada ulama bernama Imam Abu Lais As-Samarqandi. Pernah dengar namanya Pak? Barusan. Ya minimal barusan ya. Imam Abu Lais As-Samarqandi itu ulama besar, bahkan punya kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Beliau ahli hadis, hafal Al-Quran. Itu pernah dawuh kayak gini di era tabi'in hidupnya. Beliau pernah dawuh, man jalisa inda alimin walam yahfad minal ilmi syai'un faqad nala sittata karomah. Ada orang yang hadir di majelis ilmu, kemudian setelah hadir dia tidak mampu menghafalkan apa yang ada di majelis ilmu tersebut. Jadi ketika hadir ya hadir, dan ketika uing ditaros hari tadi kayak naon ngaos teh yang gitu beda hari ngaos sama ditahade nyaram goreng. Akhirnya yang didapat cuma itu saja, Pak. Tidak bisa menjelaskan dan tidak hafal satupun ilmu yang dia dapat di majelis ilmu. Apa kata Abu Lais As-Samarqandi? Faqad nala sittata karomah. Maka dia sudah mendapatkan 6 kemuliaan. Itu cacak-cacak kurang tetap paham. Ketika datang ke majelis ilmu, kemudian kita tak ngerti ilmu yang disampaikan itu apa, bahkan ketika dipecak lagi oleh istri kita di rumah, naon tadi itunya diterangkan teh. Apa kok nama eta be atos takwa, taat, amal soleh. Ternyata hafal sedikit pun, akhirnya kata saya Abu Lais As-Samarqandi, faqadna la sittata karomah. Dengan begitu pun dia telah mendapatkan 6 kemuliaan. Apa kemuliaan yang pertama? Fadlul muta'allimin. Dia mendapatkan keunggulan, keutamaan orang yang mengaji. Apa keunggulan, keutamaan orang yang mengaji? Banyak sekali Rasulullah menyampaikan. Man salaka thariqan li thalabil ilmi. Ada orang keluar dari rumahnya, kemudian menuju majelis-majelis ilmu, menuju ke masjidnya Allah, menuju ke syariat-syariatnya Allah yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Sampai dia kembali, maka terhitung sebagai orang yang berada di jalan Allah. Meninggal aja di tengah jalan, maka terhitung sebagai orang yang syahid. Luar biasa nggak kira-kira? Bahkan kata Rasulullah, ada orang yang keluar untuk ilmu, pergi ke masjid, maka yastaghfiru alaihi man fis sama'i wa man fil ardi.
seluruh makhluk Allah yang ada di bumi baca istighfar untuk dia. Waman fis sama, seluruh makhluk yang ada di langit baca istighfar untuk dia. Bahkan hatal hitani fil bahri, semua lauk-lauk, ikan-ikan yang ada di lautan pun ikut bacakan istighfar untuk dia. Eta nu disebut kok lauk, bukan hewan-hewan yang lain. Kan yang banyak ini kan yang berit, ya, kucing atau apa, kayak yang disebutnya kok lauk. Karena salah satu hewan, Pak, yang khuliqa bila lisan, diciptakan oleh Allah tapi nggak punya lidah, itu ya lauk, Pak. Pernah Bapak lihat ada ikan ngelelan? Nggak pernah ya? Karena yang memang samakun, ya samakun tuh ikan, ya diciptakan tanpa lisan. Apa makna tersirat yang mau disampaikan oleh Rasulullah? Oh, hewan yang diciptakan oleh Allah saja, yang nggak punya lisan, yang tidak berlidah, ikut membacakan istighfar bagi orang yang hadir ke majelis ilmu. Apalagi yang punya lidah. Luar biasanya. Apalagi kalau Bapak tadi kemarin dengar bahwa pengajian ini sampai isok. Hari isok tabu sabar ya. Setengah 6 ya Pak. Nah itu luar biasa. Karena dalam hadis Nabi kan seperti ya haji sempurna, ya umroh sempurna. Dan mudah-mudahan semuanya ya istighfar malaikatnya dapat, ya pahala haji dan umrohnya dapat, sehingga mudah-mudahan bubar kita dari majelis ini, pulang kita ke rumah masing-masing tak membawa dosa sedikit pun, dan tercatat sebagai orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Kalau disebutkan satu-satu ya repot. Keutamaan orang yang ngaji itu repot sekali karena banyak sekali. Saya punya kitab namanya Ta'limul Muta'alim. Belum lagi kitab Bughyatul Mustasyidin. Itu kalau ulama menjelaskan tentang keutamaan orang yang ngaji, itu hampir 3 kaca, 4 kaca baru beres Pak penjelasannya. Luar biasa. Dan salah satunya yang paling pokok yang disampaikan adalah setiap orang yang menuntut ilmu dari mulai pergi sampai ke pulangnya, dia seakan-akan berada di jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi datang ke majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, walaupun ketika pulang ditanya nggak ngerti, udah dapat keuntungan, keunggulan mencari ilmu. Kemudian yang kedua apa kata Imam Abu Lais As-Samarqandi? Habsuhu aniz dzunub. Ketika orang menghadiri majelis ilmu, maka selain mendapatkan keunggulan atau keuntungan fadilah dari mengaji, dia pun akan mendapatkan habsuhu aniz dzunub. Ketika datang di majelis, maka dia terhenti dari perbuatan dosa. Ada nggak Pak orang yang datang ke majelis kemudian berbuat dosa? Ya nggak ada. Saya minimalkan ketika ngaji, ya kita terhenti dari perbuatan dosa. Nah sehingga ini keuntungan yang luar biasa. Nah kemudian yang ketiga apalagi ya? Nuzulur rahmati inda khurujihi min baitihi. Ketika Bapak keluar dari rumah, Bapak sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian ketika datang di majelis ilmu, duduk di posisinya masing-masing, dibagikan lagi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah 4. Kemudian apalagi kata Imam Abu Lais As-Samarqandi? Yuktabu lahu hasanatan madama mustami'an. Selagi dia mendengarkan apa yang disampaikan, maka satu hurufnya tercatat sebagai satu kebaikan. Kira-kira dari saya tadi assalamualaikum sampai sekarang itu udah berapa huruf? Nanya dia mengikat saya ini akhirnya kan nggak kejawab Pak. Saking banyaknya huruf yang sudah kita dengar. Nah selagi huruf tersebut terdengar, nah kan biasanya kalau seperti itu tuh di bab fikih Pak. Ketika khutbah itu kan lamun santri kadang-kadang sok ayawe ngakalan ilmu. Karena kan nundutan itu ada 2. Ada nundutan tuh sakil, ada nundutan tuh khofif. Hari nundutan sakil atau tidur sakil adalah berat. Berat itu yang di sebelah ngobrol kita nggak sadar. Kalau yang khofif ringan. Yang khofif ringan tuh kalau yang di sebelah ngobrol ketika kita geuing bangun kita bisa melanjutkan obrolan. Nah sehingga kalau kita lihat pembahasan fikih yang membatalkan wudu yang mana? Nah di madhab Hambali itu kalau sampai ketika kita khutbah Jumat tertidur, apa yang disampaikan oleh khotib belas gak kedengeran sama sekali,
maka itu bangun dari tidur wajib wudu deui. Kira-kira nundutan kita jenisnya yang mana nih? Nah, karena kan waktu enak-enakna tidur teh hingga simahil khutbah. Ketika dengar-dengarna khutbah, mendengarkan khutbah mantap baik eta mah. Mendengarkan teh waktunya tidur teh. Nah, sehingga ada ulama, bahkan Rasulullah pun menyampaikan kalau tidur tuh sampai ada ilmunya. Ya kan sahabat itu Pak, beres melaksanakan sholat maghrib itu sampai nunggu sholat isya itu ada yang tertidur. Dan biasa kan, ada yang di pinggir-pinggir gitu, ada yang sambil menjulurkan kaki. Itu dalam hadisnya sahabat itu ketika beres tidur tuh bangunnya apakah wudhu lagi ya? Enggak. Kenapa enggak? Nah, karena mereka tidurnya itu tidak berat. Maka kata madhab Hambali. Kalau madhab Syafi'i beda lagi. Kata madhab Syafi'i tidurnya berat enggak jadi masalah asal si biritnya atau apa namanya Pak? Bokongnya, pantatnya tidak boleh bergeser dari tempat duduknya. Jadi nundutan itu tekenging oyak. Nah, namun tos kitu sekedik batal wudunya versi madhab Syafi'i. Kira-kira Bapak pakainya versi madhab mana? Syafi'i. Nah, saya mana-mana. Yang penting menguntungkan. Nah, akhirnya Bapak-bapak sekalian, kalau kita kembalikan lagi, selagi mendengarkan huruf yang keluar di majelis itu terhitung sebagai satu ketaatan. Nah, kemudian apalagi yang keenam, nah ini yang lebih hebat. Idza daqa qalbuhu li adamil fahmi, ketika hati kita tuh ruwet, puyeng, pusing karena enggak paham-paham nu disampaikan teh naon ya teh maksudna, maka sorogamuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala, maka karuwetna kepusingannya karena sababia memahami ilmu enggak paham-paham jadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puyengnya ngaji saja Pak, dapat pahala. Nah, sehingga banyak kan kita sebutkan bahwa dalam kitab-kitab itu kan dari mulai fikih dan lain-lainnya, itu ketika kita mikirkan ilmu, memikirkannya saja kemudian sampai puyeng, itu sudah jadi tangga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji itu semakin puyeng semakin bagus sebenarnya. Karena semakin banyak kiparatnya, semakin jadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu yang didapatkan bagi orang yang hanya sekedar hadir walaupun dia lam yahfad syai'un minal ilmi, enggak bisa paham apa yang disampaikan di dalam majelis itu, sudah mendapatkan 6 kemuliaan. Dan mudah-mudahan 6 kemuliaan ini tercatat dan dibagikan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang aliman biddin, faqihan biddin, dan amilan bil ulum. Orang yang alim dalam agama dan bisa mengamalkan agama kita ini dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada kesempatan ini saya akan bacakan sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang tabi'in, walaupun wa huwa aslama bi hayatin nabi, sempat Islam di zaman Rasulullah. Jadi ada tabi'in yang Islam di zaman Rasul tapi nggak ketemu Rasul, karena memang syarat jadi sahabat itu kan rada ketat. Karena sahabat itu satu, man ijtama'a Rasulillah, harus bertemu, berkumpul dengan Rasulullah. Berarti kalau berkumpul Abu Jahal sahabat, enggak juga. Ditambah lagi syaratnya wa huwa mu'minun bihi, harus dalam keadaan iman. Dan ketika iman gak boleh lagi kubur. Jadi satu, dia harus berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpanya mah entah dia yang melihat Rasul atau Rasul yang melihat dia, dan dia tidak melihat Rasul. Seperti sahabat Rasul namanya Abdullah bin Maktum, itu tukang azannya Rasulullah. Jadi kalau azan subuh itu ada 2 kali di zaman Rasulullah. Kata Rasul, kalau dengar azan Bilal maka sahur. Kalau dengar azannya Abdullah bin Maktum berhenti makan. Makanya kita kan sekarang kalau dengar itu ada masjid yang azannya 2 kali ya Pak ya. Satu itu azan awal, yang kedua azan sani. Nah itu dari dulunya itu azannya Bilal dan azannya Abdullah bin Maktum. Nah Abdullah bin Maktum ini sahabat yang pun tadi Pak nggak bisa melihat, tapi terhitung sahabat. Kenapa bisa terhitung sahabat? Karena dilihat oleh Rasulullah SAW.
Nah kemudian Uwais Al-Qarni, terkenal sekali. Uwais Al-Qarni itu dalam kitab Hilyatul Aulia itu disebutkan oleh mu'alifnya bahwa beliau adalah masyhurun bisama majhulun bil ardi. Orang yang terkenal, populer di langit, namanya terkenal di langit, tapi di muka bumi gak ada satupun orang yang mengenalnya. Itu Uwais Al-Qarni. Islam. Kapan Islamnya? Ketika Rasulullah jumeneng. Tapi ketemu dengan Rasulullah gak sempat. Kenapa gak sempat? Karena sibuk mengurus ibunya yang tengah sakit. Bahkan kita tahu banyak ada seorang tabi'in yang gendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah. Yaman kota Mekah itu jaraknya hampir 2000 km. Digendong. Makanya beliau itu salah satu orang yang masuk surga. Sababiannya memuliakan orang tua. Sampai-sampai Rasulullah itu pernah berpesan ke Sayyidina Umar, kalau kamu nanti lihat rombongan dari Yaman, tanyakan yang namanya Uwais. Ciri-ciri orang tersebut adalah dia punya penyakit baros, punya penyakit kulit. Semuanya kulitnya kena baros, tapi sembuh kecuali kodro dirhamin, seukuran 1 dirham, seukuran 1 koin yang ada di telapak tangannya. Kata Rasulullah, kalau kamu ketemu orang tersebut, kalau kamu bisa minta istighfar, minta doa, mintalah. Karena doanya dengan Allah gak ada halang-halang. Laisa bainallahi wa baina du'aihi hijabun. Gak ada antara Uwais dan doanya, antara doa Uwais dan Allah hijab penghalang sama sekali. Kenapa bisa mendapatkan hal seperti itu? Karena memuliakan orang tua. Nah sehingga ada tabi'in yang hidup semasa zaman Rasulullah tapi gak sempat ketemu dengan Rasul, maka terhitung sebagai tabi'in, gak bisa terhitung sebagai sahabat. Karena sahabat itu ya harus ketemu dan harus beriman. Dan salah satu dari mereka selain Uwais Al-Qarni yang hidup di zaman Rasulullah tapi gak sempat bertemu Rasulullah adalah Ahnaf bin Qais namanya. Ahnaf bin Qais ini orang Tamim, orang yang mulia, orang yang faqih, orang yang zuhud. Ada orang bertanya, pertanyaannya gini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada kita, maka nikmat yang pertama, yang paling agung tentu nikmat dijadikan oleh Allah. Kita diwujudkan oleh Allah, itu udah nikmat luar biasa. Setelah itu nikmat apa lagi? Nikmat yang diwujudkan dan diberi umur. Karena ada orang yang diwujudkan tapi gak diberi umur panjang. Akhirnya kita kan punya, ya diwujudkan oleh Allah, ya diberi umur oleh Allah. Nah setelah itu nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Ya diwujudkan, ya diberi umur, ya iman dan Islam. Kira-kira udah kumpul belum 3 ini? Nah kalau kumpul yang 3 ini adalah nikmat pokok yang ada di dalam sifat Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu Al-Mun'imu bijalailin ni'am, adalah zat yang memberikan nikmat yang besar-besar di dunia. Dan salah satu yang terbesar nikmat yang Allah berikan ke dunia adalah diwujudkan, diberi umur, serta ditapalkan iman dan Islam ke dalam diri kita. Nah kemudian Ahnaf Al-Qais tadi ditanya oleh tabi'in yang lainnya, setelah iman Islam, setelah diwujudkan oleh Allah, dan setelah diberi umur oleh Allah, kira-kira nikmat apa lagi yang terbesar yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita yang disodorkan pertanyaan itu, kira-kira jawabannya apa? Setelah iman dan Islam, setelah diwujudkan oleh Allah, dan setelah diberi umur panjang oleh Allah, kira-kira nikmat apa lagi Ahnaf Al-Qais, Syekh Ahnaf Al-Qais yang Allah berikan kepada kita? Maka Syekh Ahnaf bin Qais mengatakan bahwa yang nikmat yang Allah berikan sebadan 3 yang pokok tadi adalah aqlun ghoriziyun, akal yang sudah merajai diri kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Kita tuh kan hati kita tuh punya 2 penasehat. Satu akal. Ini akal fungsinya apa? Akal ini fungsinya nyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Yang kedua nafsu atau hawa nafsu. Ini hawa nafsu itu apa fungsinya? Ditarapkan oleh Allah dalam hati agar nyuruh kita berbuat maksiat.
Kata Rasulullah, orang yang bahagia itu adalah akalnya meraja, nafsunya dipenjara. Tapi orang yang celaka adalah nafsunya yang meraja, akalnya ia penjarakan. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan kepada iman dan Islam adalah akal yang menguasai diri kita. Dalam riwayat pembuatannya, ini dalam kitab Zuratun Nasi, Allah ciptakan akal, Allah ciptakan juga nafsu. Yang kedua ini akan disematkan ke dalam ruhani kita. Karena bahan ruhani kita itu kan ada 4, Pak. 1, hati. Hati ini kan ruhani. Kalau Bapak ditanya hati kita yang mana, kita gak bisa jawab. Oh yang ini, oh enggak. Ini mah hati yang berbungkus kulit, ada dagingan, ada darah mah hewan pun punya. Hati yang dimaksud ini adalah hati yang ruhani, bagian yang batin dalam diri kita, namanya kolbu. Ini nggak bisa kita tebak di mana dan seperti apa rupanya. Yang kedua, akal. Ketika kita ditanya akal di mana, di sini, oh bukan juga. Dan rasaan mah kan memikir di kepala, padahal akal itu bukan di kepala. Kata Imam Abu Hanifah, akal itu bisudur, di hati, di bagian dada. Kemudian apalagi yang bagian rohani selain hati, akal, ruh. Ketika Bapak ditanya ruh, gaduh, paling mana ruh kita? Bingung jawabnya, di mana? Nah, karena bagian batin. Terus selain ruh apalagi bagian batin kita itu? Yaitu nafsu. Nah ini bagian batin kita. Allah ciptakan akal. Ketika diciptakan, Allah ditanya, man ana wa man anta. Kamu siapa? Saya siapa? Maka kata akal, anta Rabbuna a'la wa ana abdukat doli, abdukat doi. Engkau adalah Tuhanku yang maha kuasa, sedangkan aku adalah hambamu yang maha lemah. Maka dari situ akal memang fungsinya dari dulu adalah untuk membimbing manusia agar selalu berada di jalan Allah. Kemudian nafsu diciptakan, ditanya man anta wa man ana. Kamu siapa? Saya siapa? Maka nafsu menjawab ana anta. Anjen ya saya. Nah, wataknya nafsu itu kata Allah dalam Al-Quran, annan nafsa la amaratum bisu, selalu menyuruh orang berbuat kemaksiatan. Maka kata Rasulullah, ada orang yang bahagia adalah orang yang akalnya menguasai tubuh. Kira-kira mudah-mudahan banyak hal yang pertama ini pun Allah berikan kepada kita. Ketika kita berperang, nafsu dengan akal, mana yang menang? Mudah-mudahan Allah selalu membantu kita untuk memenangkan akal kita, agar supaya kita berada selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Nah, kemudian ditanya lagi, Pak Ilham yakun lahu aklun kumaha, kalau orang tersebut andainya nggak diberi anugerah akal yang meraja, apalagi nikmat yang Allah berikan tapi terbaik. Maka kata Syekh Ahnaf bin Qais, kalau dia akalnya tidak merajai tubuhnya, maka nikmat yang terbaik adalah adabun sholihun, punya adab, punya tata krama yang baik. Jadi nikmat Allah yang lebih luhur lagi, atau nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang unggul itu, kalau kita nggak andaikan akal dan nafsu, kadang-kadang menang akal, kadang-kadang menang nafsu, maka ada yang kedua, kata Syekh Ahnaf bin Qais. Apa itu? Yaitu adab dan tata krama yang baik. Adab dan tata krama baik itu bahkan menjadi ciri seseorang diridhoi atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau kita lihat adab-adabnya Rasulullah, luar biasa. Walaupun Rasulullah sebutnya uswatun hasanah, tapi nuturkeunana susahna luar biasa. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu suri tauladan yang baik, tapi mau nyontohnya susah banget. Rasul sholatnya Rasul kakinya bengkak. Pernah Pak? Oh kita makan imam panjang seetik kan di Cirian Pak. Pokoknya mah lamun ieu nu imam mereka di masjid saya. Itu imam panjang sekedik bacaannya. Rasulullah pernah suatu ketika sholat bersama Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahibu siri Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah kemana-mana pasti ditemani oleh Ibnu Mas'ud.
Sholatnya sholat malam berdua dengan Ibnu Mas'ud. Itu sholat Rasulullah itu Bapak dimulai dari bacaan Alif Lam Mim. Kata Ibnu Mas'ud yang di belakang siga nama 4 ayat. Beres, ulaika humul muflihun, lanjut Pak. Sampai mana? Beres juz pertama. Siga nama beres yang juz pertama. Dilanjut Pak, sayaqulu subhanahu minan nasi ma wallahum. Lanjut juz kedua. Siga nama beres juz kedua. Rukun Ibnu Mas'ud. Akhirnya Al-Baqarah dihatam. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah Akbar. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Imran. Sampai mana dibaca? Hatam. Kata Ibnu Mas'ud, lamun lain Rasul menjadi imam, andaikan menjadi imam di Ustaz Dadang atas. Nek mabur kita tadi. Kebenaran ini yang jadi imamnya Rasul. Yang dibaca Al-Baqarah hatam, Ali Imran hatam. Asika nama beres Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Beres Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu. Lanjut An-Nisa. Beres sampai An-Nisa. Beres sampai ke tutup. Yuridullahu yubayyinu lakum wallahu bikulli syai'in alim. Hatam An-Nisa. Beres sih kada baruku belum Al-Maidah. Dibuka di Al-Qur'an zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan enggak ada juz. Kenapa ulama-ulama itu bikin Quran pakai juz? Agar supaya kita sebulan tuh hatam Quran. Jadi sehari hitungannya sejuz. Nah, kita kan sejuz berapa hari? Jadi kalau Quran kurang masih gak ada 60 juz. Nah kan pada 30 juz itu kenapa? Ya karena dibikin supaya sebulan hatam Quran. Sehari sejuz, sehari sejuz, sehari sejuz. 30 hari hatam. Karena kan kalau orang dulu Imam Syafi'i Qurannya cuma 3 juz. Nah bisa 3 juz karena setiap 3 hari hatam Quran. Berarti kan hitungannya itu 1 juznya Imam Syafi'i itu 10 juznya kita. Nah, akhirnya kalau dihitung tentang Rasulullah rakaat pertama udah berapa juz dapatnya? Hampir 7 juz. Itu teh rakaat pertama. Kira-kira udah enggak Pak salatnya? Insya Allah kayaknya mual. Berat-berat nama mual sih salatnya. Ya akhirnya kan salatnya teka udah. Apanya tuh? Tanagana atau fisiknya tuh. Rasulullah itu pernah perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang dilakukan di Madinah. Rasul dikepung oleh musuh dan di Madinah itu udah dikepung di mana-mana. Itu Rasulullah supaya bisa menang tuh itu harus bikin parit yang mengelilingi kota Madinah. Sampai saking riweuhnya Rasulullah bikin parit, menggali parit itu dalam satu riwayat punten bisa Rasul itu pernah meninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib di qada isya. Saking riweuhnya perang. Maka ini dalil kalau ada ancaman nyawa maka ibadah bisa ditinggalkan. Rasul pernah. Saking kalau kita tidak beres bikin parit ini nyawa terancam. Maka ketika nyawa terancam yang jadi prioritas selamatkan nyawa atau langsungkan ibadah. Kalau nyawa terancam, andaikan kita lagi sholat, kemudian gempa, gede pisan gempa, tuluy ke sholatna atau kabur we keluar. Arek kabur keur beneran jadi imam. Arek babur sok disian lemah iman, enggak. Kalau ada ancaman yang datang ketika kita melaksanakan ibadah, Bapak pernah dengar nggak hadis, Pak? Idza ra'aitum al-aswadaini fi shalah. Ketika kalian melihat dua yang hitam dalam sholat, apa dua hitam dalam sholat itu? Orai, kalajengking. Apa kata Rasulullah? Kalian lagi sholat, kemudian ada orang yang melintas, yang berbisa, atau kalajengking mendekat, tuluikeun sholat atau bunuh dulu. Maka kata Rasulullah, "Faqtuluhuma,"
matikan dulu. Jangan kan baiklah sahih ke salat. Ya enggak. Akhirnya kata Rasulullah, kalau ada keselamatan kita terancam, ibadahnya nanti dulu, karena ibadah itu bisa diganti di lain waktu. Tapi kalau nyawa, kapan bisa ngodol? Di mana kita ngodol? Akhirnya kata Rasulullah, kalau sholat lihat ada yang mengancam, bunuh dulu ularnya, bunuh dulu kalajengkingnya, lanjutkan sholatnya. Nah makanya Rasulullah itu pernah bikin parit itu sampai ke waktu maghrib, dengan sekali-kalinya dalam hidup seumur hidupnya. Jadi sekali-kalinya Rasulullah meninggalkan sholat karena kecamuk perang yang begitu dahsyatnya. Akhirnya Rasulullah SAW pernah meninggalkan sholat. Tapi bukan itu yang kita akan ambil intisarinya. Rasulullah itu menggali parit, dengan sahabat-sahabat dari mulai pagi sampai ke sore udah pada leles, udah pada lapar, makanan gak ada, minuman gak ada. Sahabat terus di talian perutnya. Pernah Bapak nahan lapar saking laparan di talian perut? Tak acan. Rasul itu sahabat-sahabat talian perutnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Maka atu, kenapa kalian berhenti? Apa yang kalian kerjakan? Kok ya nggak teruskan galinya?" Kata Rasulullah, "Rasul, mereka gali kumaha tenaga terus saya." Kenapa? Karena belum makan dari pagi Rasul. Minum pun nggak ada, makan pun nggak ada. Tapi Rasul terus gali. Tinggali Rasul tuh, udah ada yang satu batu, udah ada yang diikat. Rasul buka perut, ternyata Rasul pun diikat, dan batu yang diikat oleh Rasulullah udah 3 pada saat itu. Dan Rasul masih terus menggali. Kira-kira fisiknya katuturkeun teu? Moal ibadahnya enggak katuturkeun, fisiknya pun tidak katuturkeun. Ayeuna apalagi yang kita lihat adabnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, sering kita baca dalam kitab Al-Barjanzi, itu Syekh Ja'far Al-Barjanzi itu kan isinya adalah kisah-kisah Rasulullah dari mulai Rasul lahir sampai ke Rasul meninggal. Itu ada dalam kitab Syekh Ja'far Al-Barjanzi. Dalam kitab tersebut Rasulullah SAW itu ketika melewati anak-anak di Madinah, fil Madinah. Ketika Rasulullah lewat anak di pasar atau di kota, ketemu dengan anak-anak, itu yang mengucap salam duluan siapa? Rasul. Bahkan payurabu masulahu min baini sibyati wadudro. Rasul itu paling resep kalau lihat anak-anak tuh dikasih penghubungan, setelah dikasih penghubungan terus diusap kepala. Dan saking hebatnya Rasulullah SAW, kepala anak yang diusap dengan kepala anak yang enggak diusap itu bisa kelihatan bedanya. Kenapa bisa kelihatan bedanya? Karena yang diusap mah pasti sengit Rasulullah. Dan salah satu akhlaknya Rasulullah, ketika bertemu dengan anak-anak sekalipun, pasti beliau yang memulai salam. Kalau kita ketemu anak-anak, yang salam kitanya atau anak-anaknya? Anak-anak nanti akhirnya kita makan tunggu-tunggu nanti aja mengucapkan salam. Nah ini sehari-hari akhirnya. Nah ini salah satu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah tata krama, adab-adab. Dan tentu kita sudah paling masyhur sekali Pak, sifat dan tata kramanya Rasulullah SAW datang ke Taif. Saya alhamdulillah syukuran ke Allah, walaupun sebenarnya hati kecil saya sedih. Kenapa hati kecil saya sedih? Saya datang ke sini mau ngaji niatnya. Di suguhan enteh, di suguhan cai. Rasulullah datang ngaji mau ngaji ke Taif. Nu di suguhan teh enteh lain cai. Di suguhan teh ku batu. Dihina, dicaci. Bahkan Rasul dilempari, diludahi. Datang malaikat yang jaga gunung. Dan Bapak harus percaya dan harus kita yakini bahwa setiap makhluk Allah itu ada malaikat yang jaganya masing-masing. Bahkan dalam hadis itu satu tubuh manusia itu dijaga oleh 10 malaikat, 20 malaikat gantian shiftnya siang dan malam. Di siang 10, malam 10. Pernah nggak Bapak tidur punten Pak nyalangap? Pernah ya Pak? Pernah nggak kemasukan hewan? Sugana ya laler masuk ke sini.
atau nyamuk masuk ke sana. Itu kenapa? Karena dijaga oleh malaikat. Nyamuk masuk ke dalam bahan, nyamuk masuk ke dalam apapun, itu dicarikan malaikat. Dan semua makhluk Allah itu salah satunya gunung. Gunung yang ada di sekitaran Taif itu dijaga oleh malaikat. Malaikatnya datang ke Rasul. Rasul, hari ini saya sudah diizinkan oleh Allah untuk taat atas perintah. Silahkan Rasul, sekarang perintahkan saya apapun. Mau ditimpakan langsung ke orang Taif, silahkan. Apa kata Rasulullah? Maafkan mereka, fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka belum tahu, karena mereka belum ngerti. Bisa nggak Pak sabarnya katurutan? Itu oke ya Pak. Jadi ibadah teu katuturkeun, fisik yang gak katuturkeun, sabar yang teu katuturkeun. Itu salah Rasulullah SAW. Akhirnya sifat dan adabnya Rasulullah ini nular Pak, ke mantunya Sayyidina Ali. Dan ini bisa menjadi pelajaran fikih bagi kita. Suatu ketika Sayyidina Ali itu lagi pergi ke masjid Pak. Kemudian ada aki-aki di depannya. Saking adabnya Sayyidina Ali nggak mau menyalip aki-aki tersebut. Terus ditutur-tutur. Ari barang sampai ke depan masjid Al-Afat maka kiri. Aki-aki ke kanan. Tahu Sayyidina Ali annahu majusi. Ternyata majusi. Dan ketika masuk masjid didapatinya Rasulullah dalam keadaan ruku, sholat di atas. Beres sholat, salam Rasul, salam. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, lima tawal ruku, kenapa hari ini kok rada beda? Ruku rada panjang. Kira-kira Bapak paling lama ruku berapa menit? Ayah semenit Pak. Ya kan kalau kita semenit ya paling-paling sholat tasbih. Sholat tasbih kan yang membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar di awal 10 kan. Itu kan yang mungkin bisa 1 menit. Ya ruku-ruku yang biasa kita mungkin di bawah 1 menit. Kan ini rukunya Rasulullah lebih dari 5 menit. Maka sahabat penasaran, nah kunaon Rasul, kok ya ruku sekarang lama pisan? Biasanya ruku itu biasa-biasa bae, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada yang baca subhanakallahumma wa bihamdika. Gimana? Yang Allahumma firli, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma firli. Pokoknya bacaan ruku itu ada 3 jenisnya dalam riwayat tuh. Ada 4 lebih lagi tuh banyak. Dan salah satunya subhana rabbiyal azim, kemudian subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kemudian subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma firli. Tapi ada Pak bacaan Bapak dari yang saya sebutkan tadi? Ada ya Pak ya? Udah nggak baca nggak jadi masalah. Karena hukumnya secara fikih sunnah, kan rugi luar biasa. Akhirnya kan berapa batasan bacaan Rasulullah? Ya subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Itu kan segitu Pak. Tapi ya kok sampai 5 menit ya Rasulullah. Nah pada saat itu Rasul menyampaikan, saya juga pingin ngangkat punggung saya, tapi nggak tahu kenapa Jibril menahankan sayapnya di punggung saya, sehingga saya tak bisa angkat untuk i'tidal. Kemudian tak lama Jibril datang dan menyampaikan kepada Rasulullah, saya diperintah oleh Allah untuk menahan punggungmu agar menunggu Ali bisa berjamaah. Maka kita dapat fikihnya Pak. Kalau Bapak masbuk, asal jangan dihaja-haja. Ya. Kalau kita masbuk, ada kesibukan dan lain-lain, datang rada telat ke masjid, kemudian imam dalam keadaan ruku, kemudian kita langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram ulang, Allahu Akbar, kemudian langsung ruku dan sempat tumakninah bareng sama ruku, maka itu terhitung 1 rakaat. Laras yang banyak. Nah itu pernah kealamanku Sayyidina Ali. Sehingga itu jadi fikih bagi kita. Wah, terkagum-kagumlah sahabat. Wah, luar biasa Ali. Ketika ditanyakan, kenapa bisa seperti itu Ali? Maka kata Rasulullah, Ali bisa mendapatkan keutamaan seperti itu karena menghormati orang sepuh. Dan orang sepuh tersebut ternyata majusi, bukan muslimin. Malaikat Jibril datang nih. Mau tahu nggak yang ajabu minhu, lebih hebat daripada itu? Apa? Allah perintahkan malaikat
untuk tahan dulu matahari agar tidak bergeser dari posisinya, agar Sayyidina Ali ya dapat rakaat pertama bareng dengan imam dan sholatnya tetap pada awal waktu. Luar biasa tidak? Luar biasa. Kenapa bisa mendapatkan seperti itu? Menghormati, punya adab kepada orang yang sepuh, dan itu dilakukan oleh Ali kepada yang bukan muslim loh. Maka Rasul sampai mengatakan, laisa minna, bukanlah golongan kami, man lam yukir kabirona walam yarham saghirona. Bukanlah golongan kami kalau muda tak hormati yang tua, kalau tua tak sayangi yang muda. Maka bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan Pak, dari sekian banyak nikmat tadi sebenarnya ada 6 nikmat yang disebutkan oleh Syekh Hanaf Al-Qais. Itu dari mulai yang pertama, nikmat iman, ya tentu banyak nikmat diwujudkan oleh Allah, nikmat diberi umur panjang oleh Allah, kemudian nikmat iman dan Islam, kemudian akal diberi oleh Allah sebagai salah satu wasilah datangnya hidayah Allah, kemudian nikmat apalagi yang paling nikmat, yaitu nikmat diberikan tata krama yang baik, adab-adaban yang soleh oleh Allah. Bahkan itu bisa menjadi barometer kita, sempurna dan tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak nanti ingin lihat siapa yang paling dicintai oleh Allah antara kami berdua, tinggal nanti kalau Bapak bertemu siapa yang paling duluan bilang salam. Siapa yang paling duluan mengucapkan salam, abduhuma bisalam, maka arfa'u darajatan indallah, maka orang tersebut paling mulia derajatnya, paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Bahkan nanti ada yang menyodorkan tangan, salaman gelimpannya. Kata Rasulullah, ada orang muslim bertemu, kemudian dia salaman, maka sebelum dia pisah, sebelum salaman tersebut dia lepas, maka Allah telah gugurkan dosa. Luar biasa. Nah, sehingga diberikan adab yang baik itu, ini merupakan nikmat dari Allah. Dan Rasulullah itu adalah orang yang selalu menjaga adab. Punten pisan Pak, ketika kita pergi ke masjid, sunat gak Pak pakai sesengitan? Sunat. Papa pakai sesengitan itu untuk Allah, untuk siapa? Pakai sesengit itu menjalankan perintah Allah yang manfaatnya untuk sesama kita. Karena Rasul pernah dawuh, Pak, kalau kita berada dekat-dekat orang, maka kita harus menjadi orang yang paling dicintai oleh orang yang ada di sekitar kita. Maka minyak sesengitan. Dengan Omar, saya kalau tiga dulu ngaji di Bunten, di Cirebon, itu kalau guru-guru saya nasihatin pakai minyak sengit, minyak wangi, itu selalu diakhiri dengan sunnah make minyak wangi yang wangi cek sararea. Paham nggak maksud saya Mas? Minyak wangi yang wanginya untuk semuanya. Jangan wangi itu cek kurang unggul. Di malaikat subuh kan ngahiliwir tuh kan, dipakai datang ke masjid, kita enak batuk bersin, bersin, batuk, mengi keluar di masjid. Nah itu harus sengit menurut semuanya, lumrah. Nah sehingga kenapa kita disunatkan untuk pakai minyak wangi? Ya karena memang adab dijaga untuk sesama muslimin yang ada di masjid. Pangitan sakit itu Pak, mudah-mudahan sing janten ilmu sing seueur manfaatna khususnya kanggo sing abdi umumnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan sekali lagi Pak, kita dijadikan orang yang soleh oleh Allah, dijadikan orang yang takwa, kita, istri kita, zuriat kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh soleha, dan dijadikan juga calon-calon orang yang bakal menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.